Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wahyudi Setiawan, Eskom Mkom, selaku dosen pembimbing 1, dan Bapak Wahyudi Agustiono, Eskom MSc, PhD, selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat Ibu Fitri Damayanti, Eskom Mkom, yang terhormat Bapak Ahmad Yasir, Eskom Mkom, dan yang terhormat Ibu Dr. Ben Husnul Fatimah, STMkom, selaku dosen penguji pada seminar di pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 2104411000152. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Implementasi VGG Unit untuk segmentasi multiklas pada sel darah putih. Latar belakangnya penelitian ini, leukosit merupakan salah satu jenis darah yang berperan dalam imunitas tubuh. Deteksi leukosit umumnya dilakukan dengan inspeksi manual di bawah mikroskop, tetapi metode ini memerlukan waktu dan rentan terhadap kesalahan subjektif. Oleh karena itu, pendekatan otomatis dengan teknologi pengolahan citra dan deep learning mulai dikembangkan. Salah satunya adalah model CNN dengan arsitektur UNet yang dimodifikasi menggunakan VGG. Selain itu, dalam optimasi pelatihan model, saya juga menerapkan fungsi reduksi learning rate, early stopping, pengaturan jumlah epoch, dan pengaturan ukuran gambar citra. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya efektivitas metode manual dalam mendeteksi dan segmentasi leukosit yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam diagnosis dan pengobatan, sehingga diperlukan pengembangan algoritma sebagai alternatif dalam segmentasi nukleus dan sitoplasma leukosit pada gambar mikroskopis. Dari permasalahan tersebut, peneliti atau saya mengusulkan metode untuk mengimplementasikan model algoritma deep learning yaitu VGG Unit untuk melakukan segmentasi nukleus dan sitoplasma leukosit. Terdapat beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, berapakah nilai IOU, Index koefisien, akurasi, precision, dan recall pada hasil prediksi segmentasi nukleus dan sitoplasma leukosit menggunakan metode VGG Unit? Pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh penggunaan reduksi learning rate dan early stopping pada kinerja model VGG Unit? Pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh perubahan ukuran citra terhadap kinerja model VGG Unit? Dari tujuan penelitian, tujuan penelitian ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan di depan tadi, yaitu menganalisa nilai IOU, Dodge koefisien, akurasi, precision, dan recall pada hasil prediksi segmentasi nukleus dan sitoplasma leukosit menggunakan metode VGG Unit. Yang kedua, menganalisa pengaruh penggunaan reduksi learning rate dan early stopping pada kinerja model VGG Unit. Dan yang ketiga, menganalisa pengaruh perubahan ukuran citra terhadap kinerja model VGG Unit. Kajian teori yang pertama, leukosit atau sel darah putih merupakan komponen darah yang berbentuk sel dan memiliki inti sel dan sitoplasma. Leukosit ini berperan dalam sistem imunitas tubuh. Sedangkan segmentasi merupakan proses membagi citra menjadi area-area yang homogen. Tujuan dari segmentasi ini untuk memisahkan area atau region objek dari latar belakang. Metode yang kami gunakan adalah UNet, di mana UNet ini adalah arsitektur yang dirancang khusus untuk segmentasi gambar dan memiliki struktur simetris dengan bagian encoder untuk mengurangi dimensi gambar dan decoder untuk meningkatkan atau mengembalikan dimensi gambar ke ukuran semula. VGG Unit ini hampir mirip dengan model arsitektur unit standar. Perbedaannya hanya terletak pada bagian encoder yang dimodifikasi menggunakan arsitektur VGG. VGG tersebut terdiri dari beberapa lapisan konvolusi yang diikuti oleh lapisan pooling yang membantu mengurangi dimensi gambar sambil tetap mempertahankan informasi penting dari citra. Untuk evaluasi matriks yang digunakan ada IOU, Dodge koefisien, akurasi, precision, dan recall. IOU ini untuk menghitung seberapa besar tumpang tindih antara hasil prediksi segmentasi dengan ground truth. Dodge koefisien untuk mengukur seberapa mirip hasil segmentasi dengan ground truth. Sedangkan akurasi untuk mengukur proporsi prediksi yang tepat eh, atau positif negatifnya terhadap keseluruhan data. Kemudian precision
perbandingan prediksi positif yang tepat dengan total hasil prediksi positif. Yang terakhir ada recall, yaitu perbandingan prediksi positif yang tepat dengan dengan seluruh data yang sebenarnya positif. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi penguat pada penelitian ini. Pertama yang dilakukan oleh Seyfedine Kadri dan kawannya yang menerbitkan jurnal pada tahun 2023 dengan judul Automate Segmentation of Leukocytes from Hematological Image, a Study Using Various CNN Scans, di mana penelitian ini membahas tentang segmentasi otomatis leukosit dari gambar hematologi menggunakan berbagai skema CNN. Skema tersebut termasuk SegNet, UNet, dan VGG-UNet. Pada penelitian ini, model VGG-UNet itu memiliki rata-rata tertinggi, di mana nilai Jakat atau LU-nya mencapai 91,5, Bayes koefisiennya mencapai 94,4, dan akurasinya mencapai 97,7. Penelitian yang kedua dilakukan oleh N. Niskal dan M. Favorskaya yang diterbitkan pada tahun 2023 dengan judul Accurate Cell Segmentation in Blood Smear Image Based on Color Analysis and CNN Model, di mana penelitian ini berfokus pada segmentasi citra mikroskopik, khususnya untuk sel darah dalam pemeriksaan darah. Salah satu fokus utama dalam segmentasi ini adalah untuk memisahkan objek sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang seringkali tumpang tindih. Untuk metode yang diusulkan adalah UNET, dan dataset yang digunakan adalah salah satu dataset yang digunakan adalah Celavision dengan ukuran gambar asli. Pada penelitian ini, model UNET mencapai akurasi 0,93. Kemudian penelitian ketiga yang dilakukan oleh Jesslyn Daniel dan teman-temannya yang diterbitkan pada 2022 dengan judul VGG Unit or VGG Segment Support Automatic Segmentation of Endoplasmic Reticulum Network in Fluorescence Microscope Image, di mana penelitian ini berfokus pada pengembangan dan evaluasi metode segmentasi otomatis untuk gambar fluorescence microscope image yang digunakan untuk menganalisis morfologi jaringan retikulum endoplasma dalam sel darah putih. Metode yang diusulkan adalah model VGG Unit dan VGG Segnet. Pada penelitian ini, model VGG Unit itu mencapai akurasi yang cukup tinggi, yaitu 99,6. Selanjutnya metode penelitian. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan dataset atau objek yang akan digunakan. Pada penelitian ini, dataset yang digunakan adalah dataset dari Celavision dengan jumlah 300 gambar asli dan 300 ground truth dengan ukuran 120 pixel dan kedalaman warna 24 bit. Selanjutnya dilakukan processing, yaitu meresize gambar dan juga melakukan normalisasi menjadi rentang 0 hingga 1. Selanjutnya adalah split data. Dari keseluruhan data akan dibagi menjadi 80% dan 20%, di mana 80% merupakan data training dan 20% merupakan data testing. Dari data training tersebut akan dibagi lagi menjadi 80% dan 20% untuk data training dan data validasi. Dengan ini disimpulkan bahwa data training itu memiliki jumlah data sebanyak 192, data validasi sebanyak 48, dan data testing sebanyak 60. Selanjutnya adalah inisialisasi model VGG Unit. Dari sini dapat dilihat arsitektur model yang akan digunakan pada penelitian ini. Terdapat 5 blok encoder dan 5 blok decoder. Di tengahnya terdapat bottleneck sebagai penghubung antara blok encoder dan juga blok decoder. Dari blok encoder, VGG yang saya gunakan adalah VGG 19, di mana blok encoder VGG 19 ini diikuti oleh 10 lapisan konvolusi layer dan diikuti juga dengan Max Pauling. Kemudian di bagian decoder yang menggunakan transpose convolution untuk melakukan upsampling atau mengembalikan dimensi pada citra yang sebelumnya telah di downsampling. Kemudian untuk konvolusinya diikuti dengan
normalisasi, dan aktivasi oleh relu. Selanjutnya adalah pemodelan. Dari pemodelan ini terdapat dua proses, yaitu training dan juga testing. Dalam training itu, saya eh, saya menggunakan early stopping dan juga reduce learning rate on plateau sebagai reduksi learning rate. Dan juga di sini ada penentuan epoch untuk untuk proses trainingnya. Kemudian pada proses training ini dataset yang digunakan adalah training dan validasi. Kemudian pada proses testing itu dataset yang digunakan adalah data testing di mana outputnya berupa akurasi dari pemodelan yang telah diinisialisasi sebelumnya. Kemudian dari testing tersebut akan menghasilkan gambar hasil segmentasi, di mana pada hasil segmentasi ini saya akan membandingkan hasil segmentasi atau prediksi segmentasi dengan ground truth aslinya, sehingga kami dapat sehingga kami dapat membandingkan seberapa mirip hasil prediksi dengan ground truth aslinya. Kemudian hasil segmentasi akan dievaluasi menggunakan beberapa matriks yaitu IOU, Dash Coefficient, akurasi, recall, dan precision. Dari penelitian ini terdapat 4 skenario pengujian. Skenario yang pertama adalah menggunakan early stopping, reduksi learning rate dengan maksimal epoch, dan pengaturan gambar sebesar 128 piksel. Skenario yang kedua tanpa early stopping dan reduksi learning rate, namun epochnya diatur menjadi 50 dan pengaturan gambarnya sama yaitu 128. Skenario yang ketiga dengan menggunakan early stopping dan reduksi learning rate dengan epoch yang diatur 100 dan pengaturan gambarnya sebesar 224 piksel. Kemudian skenario terakhir yaitu skenario tanpa early stopping dan reduksi learning rate dengan epoch yang diatur sebanyak 50 dan pengaturan gambarnya sebesar 200 pengaturan ukuran gambarnya sebesar 224 piksel. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan kepada peneliti atau dosen pembimbing jika ingin menanyakan tentang penelitian saya. Terima kasih.